Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Hadirin hadirat, Bapak Ibu jamaah sekalian yang kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada maghrib hari ini Allah masih berikan kita taufik. Allah masih sehatkan kita untuk melanjutkan majelis ilmu, membahas dan menyelami samudra ilmu sebuah karya dari Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, yaitu kitab Riyadhus Shalihin yang membahas tentang hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan yang lalu kita membahas masih di bab tobat, ya, tentang bahwasanya tobat itu diterima selama yang pertama matahari belum berpindah garis edarnya. Yang dimaksud adalah, ya, belum terjadinya kiamat. Selama itu tidak terjadi, maka limit seorang hamba untuk kembali ke dalam pangkuan rahmat Allah itu masih terbuka, ya. Tetapi ketika matahari itu sudah beredar, ya, sudah terbit dari barat, maka tidak ada kesempatan untuk bertobat. Itu secara umur dunia. Tetapi secara aspek umur kita nih sebagai pribadi-pribadi, tobat itu akan terus terbuka, ya, selama nyawa kita belum sampai tenggorokan. Kalau hadis yang kita bahas yang lalu adalah, ya, mantaba qabla an tatlu asy-syamsu min maghribiha taballahu alaihi. Barang siapa yang tobat sebelum matahari terbit dari barat, maka Allah terima tobatnya, ya. Itu rumusnya. Jadi kalau tiba-tiba ada orang yang selama ini dosa, terus dia meremehkan dosanya, dia tidak bertobat, pas dia bangun rupanya matahari sudah tidak terang lagi pagi itu, dia tobat, nggak ada lagi kesempatan, ya, sudah nggak ada lagi kesempatan. Misalnya dia punya permasalahan dengan ibunya berkepanjangan, dia tidak minta maaf, tidak bertobat kepada Allah, sakiti orang tuanya, ditunda-tunda, nantilah kalau hari raya baru saya datang ke orang tua minta maaf. Tiba-tiba dia bangun di satu hari, dan di hari itu matahari tidak terbit lagi dari timur tapi terbit dari barat. Pagi hari tiba-tiba sudah gelap seperti waktu maghrib. Dia mau tobat, ya Allah, saya belum sempat minta ampun kepadamu dan kepada ibuku, saya tobat. Maka babut taubat yughlaqu alaihi, pintu tobat tertutup buat dia. Itu secara waktu periode dunia ini, ya. Tapi secara kita pribadi, tobat itu diterima syaratnya sebelum nyawa kita sampai di leher kerongkongan.
Nah, ini hadis yang kita bahas. Ya, hadis yang kita bahas ini hadis ke-6 di bab taubat. Ya, hadisnya Mu'an Abi Abdurrahman Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhuma. Hadis ini dari Abdullah bin Umar, ya, putra dari Umar bin Khattab. Dia meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi bersabda, "Innallaha azza wa jalla, sesungguhnya Allah azza wa jalla yaqbalu taubatal abdi, menerima taubat seorang hamba, malam yugorgir, selama dia itu belum yugorgir." Apa itu yugorgir? Ya, nah yugorgir itu diambil dari kata gorgoroh. Setiap manusia nanti yang hidup pasti akan mengalami yang namanya gorgoroh. Ya, apa itu gorgoroh? Al-ihtidar wa wusulur ruhi ilal hulqum. Ketika manusia menjelang mati, nyawanya sudah di ujung tenggorokan, itu namanya gorgoroh. Kalau bahasa kita orang Melayu, naza'. Kalau bahasa lainnya sakaratul maut. Itu dalam bahasa syar'i atau bahasa Arab disebut dengan gorgoroh. Yang orang dah pandangannya sudah kosong, napas sudah tersengal, diajak ngomong sudah nggak nyambung, itulah namanya gorgoroh. Dalam hadis Abdullah bin Umar ini dia sampaikan, Nabi mengatakan sesungguhnya Allah terima tobat kita selama kita belum mengalami yang namanya gorgoroh, malam yugorgir, sebelum dia sekarat nazak sakaratul maut. Karena nanti ingat, ketika kita sakaratul maut itu keadaannya adalah hausnya luar biasa, kemudian yang datang macam-macam. Syaitan pun goda-goda kita supaya kita tak syahadat, supaya tak sebut Allah. Betis menyilang karena diambilnya dari bawah dulu, dari ujung kaki, dari kaki ditarik sampai ke leher. Di sinilah terakhir. Ya, nanti di situ baru disebut siapa yang bisa menyembuhkan kamu sekarang, kata malaikat maut. Ya, saat itulah manusia yakin ini perjumpaan saya dengan dunia terakhir. Ini yang namanya al-firaq, al-firaq ini. Makanya ini ada satu ayat dalam surah, beberapa ayat dalam surah Al-Qiyamah, kalau baca itu saya selalu menggigil itu. Ya, bagaimana kondisional orang yang sedang gorgoroh, sedang sakratul maut, sedang nazak. Kita kan cuma lihat begitu aja, tapi apa yang dirasakan oleh orang tersebut lebih dahsyat, lebih parah, lebih berkecamuk, lebih mengerikan. Itu syaitan datang. Makanya ada orang yang hafal kalimat syahadat tapi susah mengucap, karena bukan hafalan tapi perbuatan, amalan dan keimanan yang bikin kita bisa jawab. Karena itu dalam surah Al-Qiyamah apa kata Allah? Kalla idza balagatit taraqi. Ya, kalau ya sudah nyawa di tenggorokan itu, wa qila man raq wa dhanna annahu al-firaq wal taffatis saqu bis-saq ila rabbika yawma idzinil masaq. Ketika sudah nyawa sampai kerongkongan, dikatakan sama si fulan yang mau mati, wa qila man raq, siapa fulan yang bisa sembuhkan kau sekarang? Siapa yang bisa sembuhkan kau dari sakaratul maut ini? Itu orang nggak bisa jawab. Siapa yang bisa menyembuhkan kamu sekarang? Panggil, panggil, panggil. Saat itulah manusia itu ketika bertemu dengan Izrail, dia bilang, wa dhanna annahu al-firaq, dan dia sudah menyangka, menduga inilah perpisahannya.
atau ya inilah yang betul disebutkan Allah dalam ayat ini perpisahan. Waltafatis saqu bisaq, betisnya bersilang-silang, iltafata waltafa, as-saqu bisaq, betis dan betis. Jadi orang kalau sudah mau regang nyawa kan betisnya gini Pak, karena ditarik dari bawah kan. Ila rabbika yawma idinil masaq, kepada Rabb, kepada Allah lah dikembalikan. Itu yang namanya gorgoroh. Kalau ada seorang mukmin punya dosa baru ingat mau tobat saat itu, Allah tak terima. Ya, nggak diterima semua. Makanya saya bilang kesempatannya dua, imma qoblal qiyamah wa imma qoblal golgoroh. Kesempatan tobat itu cuma dua, sebelum kiamat datang atau sebelum sakaratul mautmu datang. Itu aja. Selama dua itu belum terjadi, fa insyaallah maka kita ada kesempatan tobat. Makanya nggak boleh kita nunda-nunda. Ya. Banyak ayat yang mengatakan seperti itu. Kita jangan sampai nunda-nunda. Ya. Dan kalau sudah seperti itu keadaannya, ya tidak bisa. Kita nggak bisa ada ini lagi, kesempatan lagi. Kenapa? Dulu Fir'aun itu tobat waktu mau mati sebelum dia kehabisan oksigen tenggelam itu. Jadi kan Fir'aun itu dia diimpit dengan air laut kan, pas dia nyebrang, bah, itu nggak langsung mati. Karena orang kalau tenggelam itu nggak langsung mati, masih ada kesempatan beberapa saat sebelum semua rongga-rongga udaranya dipenuhi air. Kalau penyelamatan pertamanya tepat, orang tenggelam masih bisa hidup, digini-gini kan, kasih nafas buatan. Nah airnya keluar kan, keluar. Nah itu bisa nafas lagi. Kalau sudah mulai ini dari sini penuh, nggak ada lagi rongga, mati dia. Nah waktu itu Fir'aun nggak langsung tewas, dia masih ada kesempatan sekaratul mautnya itu, masih ada kesempatan. Nah ketika dia sudah diambang kematian, dia bilang amantu, aku beriman ya kepada Birabbi Musa wa Harun, kepada Tuhannya Nabi Musa dan Harun. Aku beriman seperti Bani Israel beriman kepada Tuhannya Musa itu. Dia beriman, dia tobat. Nah ini banyak kisah ini yang tidak banyak didengar orang. Fir'aun itu saat gorgorohnya beriman, amantu, aku beriman. Tapi apa? Dia melakukan ikrar itu setelah gorgoroh dialami, jadi tidak berlaku lagi setelah sakaratul maut. Jadi bukan cerita dalil saja ini, kisah nyata Fir'aun pun ya, yang mayatnya sekarang masih ada tuh di Mesir ya, yang diabadikan oleh Allah dengan skenario alamnya. Pelajaran buat kita, jangan kau lama-lama tobat, karena si keji Fir'aun saja tobat sebelum dia mati, ketika di depan matanya sakaratul maut, tapi ya sudah ditutup ya, babu taubah mughlaq alaih, pintu tobat sudah tertutup baginya. Makanya jangan nunggu begitu. Walaupun kita nggak bisa tahu ya, entah ada orang, karena dalil ini banyak hadis-hadis syawahidnya. Ini hadisnya ya, bunyinya Allah terima tobat seorang hamba malam yugorgir. Terus ada syawahidnya yang lain, hadisnya juga ada riwayat yang lain ya, sesungguhnya Allah mengampuni tobat seseorang
sa'atan qabla mautihi, 1 jam sebelum matinya. Ada riwayat yang lain, ya, yauman qabla mautihi, dia diampuni tobatnya selama sehari sebelum dia mati. Tapi ya, oleh para fuqaha hadis ini yang dijadikan acuan terkuat, karena yang paling akhassu, ya, yang paling khusus daripada yang khusus, bahwasanya sebelum sakaratul maut itu masih diterima. Misalnya ada orang sakaratul maut jam 9 malam, ya, kemudian dia hari itu jam 9 pagi tobat dari dosa-dosanya, tobat, nangis 9 malam dia sakaratul maut, masih diterima karena masih sehari terakhir. Ya, tapi kalau pas sudah nazak baru tobat, ya telat, nggak berlaku lagi. Ya, nah itu hadisnya. Jadi ada dua, ya, ada dua secara periodik. Apakah umur bumi ini sudah habis, tobat tidak ada lagi, atau umur kita masing-masing sudah habis, tak ada lagi tobat. Nah, karena itu ini cambuk buat saya pribadi yang penuh dengan dosa, dan kita bersama, tobatlah sebelum dua kondisi itu kita dapati. Sebelum kiamat tobat, sebelum nazak kau, sebelum sakratul maut dirimu, tobat. Ya, karena ketika sakratul maut sudah di depan mata, tobat hanya jadi cerita, bukan jadi realita. Ya, harus cepat-cepat. Makanya semua perintah tentang tobat disuruh cepat. Nggak ada yang, ya, waf'alu ila maghfirah, nggak ada. Lakukanlah, ya, minta ampunan kepada Rabbmu, nggak ada. Kata-katanya wasari'u, bersegeralah. Dalam ayat yang lain surat Al-Hadid, sabiqu, berlomba-lombalah. Kenapa? Takut telat, gitu. Ya. Baik, hadis yang ke-7, ya. Hadis yang ke-7 panjang nih, ya, bab tobat. Saya bacakan hadis ini dari Zir bin Hubaish namanya, ya. Zir bin Hubaish ini adalah seorang sahabat Nabi, ya. Kata Zir, ya, namanya Zir panggilannya. Ataitu Safwan ibni Asal, dia mendatangi seorang sahabat Nabi yang namanya Safwan bin Asal, ya. Ini termasuk, ya, ahlul ilmi, ahli ilmu di kalangan sahabat. Jadi Zir datang kepada kawannya Safwan yang lebih alim. Fakultu, ya, ya, maka, ya, yang pertama, Zir mengatakan, ya, aku bertanya kepada Safwan anil mashi alal khufaini, tentang hukum mengusap alas kaki ketika batal, gitu, ya. Jadi ada namanya mengusap kaki, alas kaki ketika batal wudu. Misalnya bapak lagi pergi ke Jawa, kemudian sebelum berangkat jam 9 pagi wudu, terus pakai sepatu, kan safar, ya, flightnya jam 11, ya, ketika sampai ke Soekarno-Hatta jam 12, naik bis terus dari Soekarno-Hatta ke Jawa, terus dalam bis. Sudah waktu zuhur masuk, tapi wudu bapak batal. Dan itu diperbolehkan kita wudu di wastafel saja, misalnya kita kumur-kumur hidung, wajah, tangan, kepala, telinga. Setelah itu kita nggak buka sepatu, ambil air yang basahan di tangan itu kita tiriskan, terus kita usap sepatu kita di atas, nggak perlu dibasahin lagi kakinya. Begitu juga dengan ambil air, usap alas kaki yang sebelah kiri. Itu namanya al-mashu alal khufaini, hukum, ya, mengusap kedua alas kaki tanpa membukanya. Ini hukumnya boleh.
Tapi perkara ini memang sudah dari zaman sahabat jadi perdebatan. Buktinya Zir bin Hubais yang kalangan sahabat Nabi jauh lebih salaf dari kita. Kita ini orang kholaf, itu orang salaf, masih nanya kepada Sofwan memastikan ya yang namanya syak, keraguan di dalam dirinya. Maka kata Zir, aku tanya kepada Sofwan tentang hukum mengusap kedua alas kaki. Ya. Waktu datang kata Sofwan, "Maja abika ya Zir." Ada apa cerita nih, Zir? Tumben kau datang. Nah, gitu. Ya. Maka fakultu, kata Zir, ibtigha al-ilmi, aku mau nyari ilmu nih, ya, mau istifadah, mau ngambil manfaat dari sahabatku. Kemudian kata Sofwan langsung kasih keutamaan, Masya Allah, innal malaikata tad'u ajnihataha li talibil ilmi ridan bima yatlub. Zir, kau datang ke sini jumpai aku mau ngobrol-ngobrol tentang ilmu. Iya, sesungguhnya malaikat itu membuka sayapnya sepanjang jalan kau Zir. Malaikat itu buka sayap. Kenapa? Saking senang dan ridhonya terhadap apa yang kau cari ke sini. Jadi memang Habib mengatakan begitu. Kalau ada orang dari rumah bapak ibu ke sini mau ikut kajian, itu sepanjang jalan malaikat naungi bapak dengan sayapnya. Ya, saya punya adik ipar, ya, kuliatul hadis, skripsinya tentang hadis ini. Apa maksud sampai kok bisa malaikat kasih sayapnya? Kenapa? Ridon bima yatub, ridho kepada seorang hamba Allah yang menuntut ilmu. Cuma memang tidak nampak dia. Kalau nampak bapak nggak jadi ke masjid. Balik rumah berselimut, kenapa? Ada makhluk bersayap. Tak nampak kawan tuh. Kalau nampak lari. Kemudian kata Zir, fakultu, aku mengatakan, innahu qad hakka fi sadri. Wahai Sofwan, sesungguhnya ada keraguan dalam hati saya. Ya, al-mashu 'alal khufaini. Gimana tentang hukum membasuh kedua alas kaki ba'dal ghaid, setelah saya BAB, wal baul atau BAK. Seperti tadi saya bilang, ya. Wa kunta imra'an min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sementara engkau adalah salah seorang sahabat Nabi. Fajitu as'aluka, ya. Maka aku datang kepada kamu mau bertanya, hal sami'tahu yadhkuru fi dzalika syai'an. Pernah enggak Nabi terangkan sama engkau tentang hukum ini? Jadi berarti ya, berarti si Zir ini kemungkinan adalah tabi'in. Karena dia enggak ketemu Nabi. Ya. Dan dia mengakui Sofwan karena Sofwan sahabat Nabi yang banyak merekam tentang ilmu-ilmu dari Rasulullah. Bismillah. Maka Sofwan menjawabnya dengan percaya diri. Qala, na'am, iya, aku pernah dengar. Dia jelaskan, kana, ya, ya'muruna, ya, Nabi itu acap kali memerintahkan kami, idza kunna safaran au musafiran, kalau kami sedang dalam status musafir, ya, alla nanzi'a khifafana thalathata ayyam, supaya kami tidak perlu buka alas kaki kami selama 3 hari musafir, ya, walayaliyahunna, atau ya 2 malam, ya, misalnya 2 malam atau beberapa malam, ya, dalam keadaan musafir, illa min janabatin, kecuali kalau kami junub. Lakin, tetapi Zir, min ghaitin wa baulin wa naumin, kalau batalnya cuma buang air besar, buang air kecil atau tidur, tidak perlu dibuka alas kakinya. Oh, jadi Zir dapat ilmu. Kalau sedang perjalanan sama Nabi, Nabi itu berangkat dan para sahabat kan keadaannya sudah berwudu. Syaratnya Pak, syaratnya sudah wudu. Jalanlah di unta.
Ya dulu perjalanannya kadang-kadang kan 3 hari atau lebih dari 3 hari, walayaliyahunna, atau banyak malam. Setiap ketemu waktu sholat, Nabi itu wudhu tapi tidak buka lagi sepatunya. Cukup wudhu secara normal, sampai di kaki diusap saja. Nabi praktekkan itu, dan pernah berdasarkan hadis ini ketika dalam perjalanan sahabat itu siap-siap wudhu, udah mau buka sepatu, Nabi larang. Nabi bilang, Allah ya tanzi' khifafatakum, udah gak usah dicabut kalian punya sepatu, gak usah, tinggal diusap saja. Dengan syarat, ya ini ada syaratnya, dengan syarat thalathata ayyamin lil musafir wa yauman wahidan lil muqim, ya boleh dilakukan bagi yang musafir 3 hari ke atas, atau yang mukim cuma 1 malam, gak boleh lebih dari itu, sekali aja. Syarat pertama. Yang kedua, syaratnya ketika sepatu itu digunakan, sepatu itu ada standarisasi. Apa? Keras bahannya. Jadi kalau kaos kaki itu khilaf ulama, kecuali ada, kalau Bapak pergi haji umroh, ada tuh orang-orang Arab pakai kaos kaki dari kulit keras, bahannya keras, itu boleh. Kriteria kedua, alas kakinya harus menutupi mata kaki, ya. Kalau tidak sesuai kriteria, menggunakan kaos kaki yang di bawah mata kaki, ada tuh, cuma buat lapis. Anak-anak sekarang kan suka pakai sepatu kaos kaki, cuman sukanya nggak nampak pakai kaos kaki. Kaos kakinya cuma di bawah mata kakinya. Itu tidak masuk, jadi tidak boleh melakukan itu. Yang ketiga, prasyaratnya apa? Ketika dia pakai alas kaki itu dalam keadaan sudah suci, sudah wudhu. Berarti kalau ada pertanyaan, terus gimana wudhunya? Bagaimana kalau ada najis di dalam kakinya? Nggak mungkin ada najis. Kenapa? Karena ketika dia pakai sendal awalnya sudah suci dan sudah berwudu. Jadi itu sudah dalam keadaan garanti suci, tertutup rapat, nggak bakal masuk. Kenapa yang lainnya harus tetap dibuka? Karena yang lain berinteraksi, sementara si kaki aman, nyaman di dalam sepatu. Itu hikmah fikihnya. Ya. Jadi alhamdulillah ya, ini perkara ini tabu di kalangan masyarakat awam. Di kalangan kami santri-santri pondok, mahasiswa agama saja sering jadi perdebatan. Termasuk itu, gimana kalau kaos kakinya tebal tapi seatas mata kaki, itu yang jadi khilaf, ya. Nah, rupanya ilmu ini fikih, makanya salah satu inti dari ilmu fikih adalah bisa tercapainya kemudahan dalam beramal. Makanya ketika saya bimbing jamaah umroh pulang 5 Juni kemarin, kami waktu itu pulang malam, proses imigrasi di International Airport Jeddah, masuk ke gate semua jam 9 malam. Mohon maaf, jam 6 sore untuk flight jam 9 malam. Otomatis ketika kami masuk itu saya sudah arahkan jamaah untuk berwudu, ya. Jamaah sudah berwudu. Sampai itu dikasih makan, selesai jam 7:30, jam 7 lah ya, 7:30 kami sudah di depan gate dalam keadaan belum sholat maghrib dan belum sholat isya. Karena maghrib sudah datang, isya belum. Gimana Ustadz? Ya udah, yang mau sholat atau mau nunggu isya kita jamaah takhir, saya bilang gitu. Karena kita sudah di airport. Akhirnya di airport itu kan jarang sekali ada tempat wudhunya yang basah. Airport kita aja namanya toilet kering ya, apalagi ke Singapura. Gimana caranya? Saya ajarkan jamaah ya di wastafel. Termasuk saya amalkan, saya pakai sepatu itu semua. Jadi kita cuci tangan, wudhu normal, sampai ke sepatu kita cuma usap saja. Ya. Ada jemaah yang belum tahu, jemaah travel lain, akhirnya dia buka sepatunya, dia angkat ke wastafel, dia pakai sepatunya, kaos kakinya basah, sepanjang jalan masuk angin. Betul kan? Fikih itu hadir untuk memudahkan umat. Fikih itu hadir
untuk menyapai kemudahan umat dalam mengamalkan agama. Kenapa ada sholat qasar? Supaya engkau tak semput. Dan itu boleh dalam keadaan-keadaan darurat tertentu. Ya, akhirnya alhamdulillah sebagian jamaah kita faham. Ya, jadi Bapak Ibu kalau Anda pulang kampung mengalami situasi seperti ini boleh, selama syaratnya waktu pakai, waktu berangkat selalu berwudu. Biasanya saya kalau bimbing jemaah itu selalu saya ingatkan sebelum berangkat wudu dulu, sholat safar. Sholat safar 2 rakaat, berdoa. Doanya apa? Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadza al-birra wat taqwa wa minal amali ma tarda. Allahumma hawin alaina safarana hadha watwi anna bu'dah. Allahumma anta sahibu fis safari wal khalifatu fil ahli. Allahumma inna na'udzubika min wa'tha'i safari wa ka'abatil mandhari fil mal. Ini khusus pembimbing haji umrah mesti hafal ya. Khusus pembimbing haji umrah. Kemarin saya baru pulang Bang Aryo tanggal 5 Juni. 30 Agustus insyaallah berangkat lagi. Bapak Ibu yang mau bergabung boleh. Ya. Ada 47 seat. Bulan lalu kita buka. Sekarang statusnya sudah daftar 41 orang termasuk saya. Sisa 6 lagi. Berangkat 30 Agustus insyaallah. Ya, itu ya. Jadi itu hukumnya yang dibahas oleh Zir kepada Sofwan, ya. Kemudian karena ketemu sama orang faqih, mumpung ini Zir, dia tanya lagi hal yang lain. Fakultu, kemudian aku bertanya. Jadi tentang mengusap itu dia udah nggak ragu lagi. 3 hari dalam perjalanan, 1 hari bagi yang mukim, gitu ya. Kemudian pertanyaannya apa? Hal sami'tahu yadhkuru fil hawa syai'an. Sofwan, pernah enggak engkau mendengar beliau, yaitu Nabi, menyebutkan tentang cinta? Tentang cinta, ya. Alhamdulillah. Kemudian kata Sofwan, nah berarti ini ciri-ciri Sofwan, seorang sahabat Nabi yang intens ngajinya. Yang kedua, dia itu dekat dengan kajian ilmu Rasulullah, sehingga apa-apa yang ditanya umat dia bisa jawab dengan lugas dan cerdas karena banyaknya literasi yang dia kuasai. Pernah nggak Nabi sebutkan tentang cinta? Ya. Jadi kalau ketemu kawan, engkau ini tanya-tanya terus, mumpung aku ketemu orang alim, aku banyak tanya. Ya, ibtigho al-ilmi katanya, mengharapkan ilmu. Maka, na'am, iya, aku pernah. Ya.